Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Arina dengan NIM H0319503 dari Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Hewan, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai neuron, yaitu mekanisme potensial aksi. Sebelum kita memasuki materi, perlu kita ketahui bahwa apakah itu neuron? Neuron ini adalah sel saraf. Dan apakah fungsi dari neuron itu? Nah, fungsi neuron itu adalah untuk menghantarkan impuls listrik di dalam tubuh kita. Bagaimanakah struktur neuron? Nah, struktur neuron ini ada dendrit, nukleus, akson, selubung mielin, nodus Ranvier, akson terminal, dan badan sel. Adapun fungsi dari masing-masing neuron ini yaitu dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan impuls. Badan sel berfungsi untuk menerima impuls dari dendrit dan meneruskan ke akson. Nukleus berfungsi untuk mengatur kegiatan sel saraf. Akson ini meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. Selubung mielin berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan dan mencegah impuls bocor. Dan yang terakhir yaitu nodus Ranvier yaitu berfungsi untuk mempercepat impuls saraf ke otak atau sebaliknya. Nah, menurut kamu masih adakah struktur sel saraf yang kurang? Iya, masih ada struktur saraf yang masih belum disebutkan, yaitu sel Schwann, yang dimana sel ini berfungsi untuk membentuk selaput mielin. Perlu juga diketahui bahwa bagaimanakah neuron itu bekerja. Nah, kita bisa ambil contoh, yaitu bagaimanakah cara otak kita menyuruh kaki untuk bergerak. Dengan cara melalui mekanisme yang kompleks, otak kita menghasilkan suatu potensial aksi, kemudian meneruskannya sampai sepanjang saraf yang bertugas untuk menggerakkan kaki. Di dalam saraf ini terdapat sel saraf yang saling berhubungan dan terdapat celah sinapsis di antaranya. Kemudian potensial aksi diterima oleh dendrit sampai akson dan diteruskan ke sel saraf selanjutnya. Selanjutnya, neurotransmitter adalah zat kimia yang dilepaskan menuju sinaps dan berfungsi untuk menghasilkan potensial aksi pada sel saraf kedua dan selanjutnya. Selanjutnya, impuls diteruskan ke otot kaki, kemudian kaki dapat bergerak. Selanjutnya, pembahasan mengenai potensial aksi atau action potensial, yang dimana dendrit menerima informasi melalui neurotransmitter. Neurotransmitter ini mengikat sinyal kimiawi. Ikatan tersebut membuka saluran ion yang membuang ion keluar dan masuk sel, mengubah sinyal kimiawi menjadi sinyal elektrik. Karena neuron ini terdiri atas banyak dendrit, hal tersebut membuka keseluruhan tegangan neuron yang mengaktifkan tegangan sel aksi. Ketika neuron dalam kondisi istirahat, bagi dalam membran lebih negatif dari luar membran sebesar negatif 70 mV. Hal ini disebut dengan potensial istirahat. Ketika neuron menerima stimulus, buatan di dalam sel berubah menuju nol.
Apabila muatan tersebut melewati threshold sebesar negatif 55 mV, membran akan terdepolarisasi. Apabila muatan tidak mencapai threshold, muatan akan kembali menjadi negatif 70 mV.